Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih sebelumnya kepada Pak Parita Eko Setio Utomo dan teman-teman yang telah menonton presentasi kami dari kelompok 3 ini. Tanpa basa-basi lagi, izinkan kami memulai presentasi kami, implementasi algoritma genetika, studi kasus terinspirasi dari jadwal ICT 1 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami, Aurelia Beatrice, Naila Desti Mandari, Opren Dialsa, dan Muhammad Bukhari Pamudra. Kasus kami berlatar belakangan di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi memiliki sejumlah lab ICT yang digunakan untuk menunjang mata kuliah, praktikum maupun kegiatan akademik nasional. Keterbatasan jumlah laboratorium membutuhkan suatu jadwal penggunaan laboratorium. Proses penyusunan jadwal dapat dipermudah menggunakan algoritma genetika. Algoritma ini memanfaatkan proses seleksi alamiah untuk melakukan pencarian dan optimasi agar menghasilkan nilai optimal dari sebuah fungsi. Untuk metode penelitian akan dilanjutkan oleh Naila. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Tahap pertama yaitu persiapan, pengumpulan data, analisis data, penerapan metode, kesimpulan, dan selesai. Tahapan persiapan meliputi pengumpulan data dengan studi literatur pada tinjauan pustaka berupa jurnal serta website yang berkaitan dengan algoritma genetika. Hasil analisa data menunjukkan bahwa lab ICT 1 Fakultas Sains dan Teknologi digunakan pada hari Senin sampai Rabu untuk 5 mata kuliah. Model algoritma genetika secara umum dapat diilustrasikan seperti diagram berikut. Berikut penjelasan singkat model algoritma genetika yang akan diimplementasikan pada studi kasus terkait. A. Bangkitkan populasi. Proses yang digunakan untuk membangkitkan populasi awal sehingga menghasilkan solusi awal dengan populasi yang terdiri dari kromosom yang menghasilkan solusi yang diinginkan. B. Evaluasi fungsi tujuan. Proses evaluasi dan tiap populasi dan dengan menghitung nilai tiap kromosom sehingga kriteria optimasi terpenuhi. C. Seleksi. Proses pencarian individu baik yang kemudian akan dilakukan crossover. Semakin tinggi nilai fitness individu, maka semakin besar kemungkinan terpilih. D. Crossover. Operator dalam algoritma genetika yang melibatkan dua induk untuk menghasilkan keturunan baru. Proses pindah silang ini penting untuk menghasilkan individu baru pada generasi berikutnya. E. Mutasi. Proses mengubah nilai gen pada kromosom. Mutasi dilakukan dengan menggeser nilai gen atau memberikan nilai inversi terpilih untuk dimutasi. Fungsi dari mutasi ini adalah menggantikan gen yang hilang pada proses seleksi dan membuat gen baru. F. Kriteria optimasi. Proses di mana kegiatan akan terhenti karena proses algoritma genetika. Jika tujuan sudah terpenuhi. G. Individu terbaik, solusi optimum yang dihasilkan dari proses algoritma genetika. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Naila. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ofren. Em, Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang populasi awal. Langkah pertama pada populasi awal adalah menentukan kromosom yang akan digunakan. Kromosom adalah kumpulan gen yang terdiri dari jam penggunaan lab, dosen pengampu, dan mata kuliah terkait. Selama 3 hari, Senin sampai Rabu. Kromosom yang digunakan pada studi kasus ini adalah kode jam yang diberi kode W, kode dosen yang diberi D, dan kode mata kuliah yang diberi M. Jika disusun, maka kromosom yang terbentuk adalah WDM. Untuk populasi awalnya bisa dilihat di tabel kiri. Slide selanjutnya. Dan berdasarkan data pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pada populasi ada 5 kromosom dan sesuai mata kuliah yang tertera dan tiap kromosom memiliki 5 gen. Berdasarkan data tersebut, dapat dibuat populasi dari tabel yang dipilih secara acak, di mana D01 sebagai kode dosen, M01 sebagai kode mata kuliah, dan W1 sebagai jam. Susunan populasi yang dapat diambil secara acak adalah sebagai berikut. Untuk populasinya bisa dibaca 1 sampai 5. Slide selanjutnya. Dan selanjutnya adalah fungsi fitness.
Di tahap ini akan dilakukan pemilihan untuk mendapatkan nilai fitness yang tertinggi sehingga mendapatkan nilai individu terbaik dengan fungsi fitness dengan memberikan nilai 1 sebagai penalti. Batasan yang harus diutamakan adalah dosen hanya boleh mengajar sekali dalam waktu yang bersamaan. Untuk filter kromosom dapat dilihat pada tabel di bawah, yaitu filter kromosom 1 bernilai 1, kromosom 2 bernilai 0,5, filter kromosom 3 bernilai 1, filter kromosom 4 bernilai 0,5, dan filter kromosom 5 bernilai 1. Slide selanjutnya. Dan tahap selanjutnya adalah seleksi. Em, pada tahap ini akan dilakukan seleksi untuk mendapatkan calon induk yang baik. Dengan mendapatkan induk yang baik, maka akan menghasilkan keturunan yang baik juga. Semakin tinggi nilai fitness, maka semakin besar peluang untuk dipilih. Untuk tabel seleksinya bisa dilihat ada 5 kromosom yang diseleksi dan rentang probabilitasnya bisa dilihat di kanan. Dan perbandingan bilangan acak adalah 0,2, 0,4, 0,6, dan 0,9. Sehingga kromosom yang terpilih adalah kromosom 1, 3, dan 5. 1, 3, 4, dan 5. Untuk kromosom yang dipilih bisa dilihat di list di bawah. Baiklah, demikian yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebih mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Opren. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aurel. Dipersilakan Aurel. Baik, untuk tahap selanjutnya adalah crossover. Crossover ini sendiri adalah proses pindah silang antara dua kromosom yang tadi terpilih. Kromosom yang tadi terpilih adalah kromosom 1, 3, 4, dan 5. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melakukan crossover antara kromosom 1 dan kromosom 3. Kromosom 1 dan kromosom 3 di crossover seperti yang bisa dilihat pada layar berikut. Kemudian slide selanjutnya, setelah melakukan crossover, kemudian kita melakukan mutasi. Mutasi dalam algoritma genetika dilakukan untuk memperkenalkan variasi baru ke dalam populasi. Mutasi ditetapkan dengan mengubah salah satu gen dalam kromosom secara acak, misalnya mengganti kode jam, kode dosen, atau kode mata kuliah. Hasil mutasi dilakukan secara acak pada setiap kromosom. Berikut adalah hasil mutasi. Bisa dilihat pada tabel berikut ada kromosom sebelum mutasi dan juga kromosom setelah mutasi. Slide selanjutnya. Kemudian dilakukan perhitungan penalti dan nilai fitness untuk setiap kromosom setelah mutasi. Berikut hasil perhitungannya. Untuk kromosom 1 nilai penaltinya 0 karena tidak ada pelanggaran, sehingga nilai fitnessnya adalah 1. Dan untuk kromosom 3 juga bernilai 1. Nah, dari hasil ini, kedua kromosom memiliki nilai fitness terbaik setelah mutasi, dengan nilai fitness sebesar 1. Hal ini menunjukkan bahwa kedua kromosom ini tidak memiliki konflik dan sepenuhnya valid. Slide selanjutnya. Nah, setelah kita tahu bahwa kromosom 1 dan hasil mutasi kromosom 1 dan kromosom 3 itu bernilai fitnessnya 1, maka kita bisa membuat tabel hasil proses. Karena tadi yang bernilai fitnessnya adalah kromosom 1 dan kromosom 3, berarti kita bisa membuat tabel hasil proses untuk masing-masing kromosom. Nah, tabel hasil prosesnya bisa dilihat di layar berikut. Slide selanjutnya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk kesimpulan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Aurel. Jadi kesimpulan yang kita dapat ialah implementasi algoritma genetika untuk penjadwalan laboratorium ICT Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi berhasil menghasilkan solusi optimal. Dengan proses seleksi, crossover, dan mutasi, algoritma ini mampu menentukan individu terbaik dengan nilai fitness 1.0 yang menunjukkan dialog tanpa konflik antara dosen dan mata kuliah. Kromosom kedua hasil mutasi terpilih sebagai solusi optimal sehingga algoritma dapat dihentikan
Metode ini efektif untuk menyelesaikan masalah penjadwalan kompleks dan dapat diadaptasi untuk skenario lain. Potensi ini integrasi ke dalam sistem otomatis untuk meningkatkan efisiensi. Baiklah, terima kasih sebelumnya untuk semuanya. Hanya ini yang dapat bisa kami sampaikan. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.